semuanya. Bagi saya dan bagi Tuhan pula, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya, mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang, memperteguh. Sejak Indonesia merdeka, pergulatan politik kerap berlangsung amat keras. Begitu kerasnya, hingga kadang-kadang melibatkan penggunaan senjata. Salah satu momen keganasan pertarungan politik terjadi di penghujung masa pemerintahan Soekarno. Rezim Soekarno di awal 1960-an mulai bersikap keras terhadap lawan-lawan politiknya. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, yaitu PSI, dipaksa membubarkan diri akibat keterlibatan tokoh-tokoh mereka dalam PRRI. Sementara itu, PKI semakin akrab dengan kekuasaan. Dalam suasana semacam itu, ada seorang ulama dan cendekiawan Islam karismatik yang dianggap sebagai sosok meneduhkan. Namanya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Orang-orang lebih mengenalnya sebagai Buya Hamka. Pada hari Senin tanggal 12 Ramadan tahun 1385 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari tahun 1964, Buya Hamka ditangkap di rumahnya dan kemudian dibawa ke Sukabumi untuk ditahan. Tuduhannya tak main-main, melanggar Undang-Undang Anti-Subversi Pempres nomor 11. Ia dituding merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno, suatu prasangka yang lebih mudah dinalar sebagai aksi politik penguasa ketimbang murni keputusan hukum. Dalam pendahuluan pengarang untuk cetakan ke-12 buku karyanya, yaitu Tasawuf Modern, Hamka memberi kesaksian bagaimana beratnya pemeriksaan ketika itu. Ia diperiksa selama 15 hari 15 malam. Tapi tak ada yang lebih memedihkan hatinya selain ucapan seorang pemeriksa. Saudara pengkhianat, menjual negara kepada Malaysia. Selama 2 tahun 4 bulan Hamka ditahan rezim Soekarno. Dalam beberapa kesempatan ia justru bersyukur dengan kejadian itu. Saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ucap Buya Hamka. Beberapa tahun kemudian, pemerintahan Soekarno tumbang. Buya Hamka pun akhirnya bebas, tapi ia tidak mendendam. Ia tetap teduh sebagaimana biasanya. Tak ada dendam dalam politik. Bangkai Manu yang kasar, kita semua berdiri di atas. Ini adalah peperangan kita. Irfan Hamka, anak kelima Hamka, mengisahkan tentang sang bapak yang tidak pernah menyimpan dendam dalam buku Ayah, Kisah Buya Hamka tahun 2013. Pada pagi hari tanggal 16 Juni tahun 1970, datang 2 orang lelaki ke rumah Hamka. Mereka adalah Mayor Jenderal Suryo, yaitu asisten pribadi Presiden Soeharto, dan Kafrawi, Sekretaris Jenderal Departemen Agama. Keduanya membawa pesan dari keluarga Soekarno. Pesan itu adalah pesan terakhir sang mantan presiden, yang berbunyi, "Bila aku mati kelak," katanya, "minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku." 5 hari setelah kunjungan itu, Soekarno wafat di RSPAD, dan jenazahnya disemayamkan di Wisma Yaso. Lawan politik yang telah memenjarakannya kini terbujur kaku tak lagi bernyawa. Tak ada dendam. Ia datang memenuhi permintaan terakhir putra sang Fajar. Buya Hamka bukan hanya menyolatkan sebujur jenazah, tetapi ia telah membasuh luka-luka pertarungan politik masa lalu dengan sikapnya. Hamka juga bersikap serupa kepada Muhammad Yamin,
kolega sekaligus seterunya di Dewan Konstituante. Irfan Hamka mengisahkan pertentangan keduanya amat sengit. Yamin kemudian amat tersinggung oleh pandangan-pandangan Hamka soal Pancasila. Putus sudah hubungan kedua putra Minang itu. Perbedaan pandangan politik di antara keduanya tak lagi dapat disatukan. Pada tahun 1962, Yamin pun jatuh sakit. Khairul Saleh ketika itu Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan menyambangi Hamka di rumahnya untuk menyampaikan pesan dari Yamin. Ketiganya memang putra Minangkabau asli. Yamin rupanya hendak dimakamkan di Talawai, Sawah Lunto, tanah lahir yang telah lama tak ia kunjungi. Tapi ada satu perkara yang mengganjal. Masyarakat Sumatera Barat masih terluka oleh pernyataan Yamin. Ketika terjadi pergolakan PRRI, Yamin turut mengutuk aksi pemisahan wilayah dari Republik Indonesia. Pernyataan ini melukai masyarakat tanah kampungnya. Hanya dengan jaminan dari Hamka lah masyarakat di sana bisa menerima jenazah Yamin. Buya Hamka pun mempertuturkan permintaan Yamin, orang yang amat benci padanya selama hidup. Bersama Khairul Saleh, Hamka bersegera ke RSPAD, tempat Yamin dirawat. Melihat kedatangan Hamka, Yamin meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan bekas seterunya di konstituante itu. Hamka menalkinkan Yamin, hingga ia meninggal di pelukan Hamka. Tak ada lagi benci akibat pertentangan politik. Hamka kemudian mendampingi pemakaman Yamin di Talawai. Dua cerita tersebut bukan sekedar penghias sejarah bangsa. Keduanya ialah cermin dari pemikiran Hamka yang juga dapat kita telusuri lewat berbagai karyanya. Tasawuf ala modern. Hamka adalah seorang modernis tulen. Ayahnya yaitu Abdul Karim Amrullah, termasuk pembaharu agama di Minangkabau. Jalan juang Hamka diretas di Muhammadiyah dan Masyumi, dua lembaga yang mempresentasikan semangat modernisme Islam. Sebagaimana para modernis lain, Hamka melihat ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang netral, yaitu bebas dari nilai. Karena itu perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dari dunia barat, dianggap dapat bersesuaian dengan ajaran Islam. Pandangan Hamka ini terlihat diantaranya dalam buku Pelajaran Agama Islam. Di dalam buku tersebut, Hamka menggunakan banyak teori dan hasil penemuan para pemikir barat untuk mengukuhkan keyakinan kepada rukun iman. Teori-teori psikologi, sosial, hingga penemuan sains digunakan Hamka sebagai penambah argumen bagi keimanan. Hamka juga berusaha menampilkan Islam yang siap berdialog dan terbuka terhadap penemuan-penemuan ilmu pengetahuan terbaru, satu ciri umum kalangan modernis. Tapi menyangkut spiritualitas, ada yang berbeda pada diri pengarang tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Hal tersebut diantaranya dapat ditelusuri dari bukunya yang ditulis pada tahun 1939, yaitu Tasawuf Modern. Buku inilah yang Hamka baca semasa berada dalam tahanan Orde Lama. Dalam pengakuannya ia menyatakan, Hamka sedang memberi nasihat kepada dirinya sendiri. Dia hendak mencari ketenangan jiwa dengan membaca buku ini. Tasawuf kerap menjadi polemik di kalangan modernis yang berslogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara ajaran tasawuf dianggap mengandung banyak penyimpangan dari Sunnah Rasul. Hamka pun melihatnya demikian. Pada kalimat-kalimat awal tasawuf modern ia menyatakan, memang banyak percampuran Islam dan ajaran agama lain, khususnya di dalam tarekat-tarekat tertentu. Karena itu Hamka hendak menyuguhkan tasawuf yang berbeda, tasawuf yang dipadukan dengan kata modernitas. Ia merujuk tasawuf kepada pemaknaan dari Al-Junaid,
yaitu keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji dengan keterangan modern. Tak ada penjelasan yang memadai mengenai kata modern yang ia maksud. Tapi yang jelas, tak ada pembahasan falsafah wujud yang rumit dalam buku ini, sebagaimana yang umum ditemui dalam kitab-kitab tasawuf klasik. Buku ini berisi semacam paduan akhlak mulia bagi orang-orang modern. Pokok bahasan buku ini ialah tentang kebahagiaan. Hamka banyak mengutip pendapat Imam Ghazali. Ia mengutip pula pendapat Aristoteles, Leo Tolstoy, dan Henrik Ibsen mengenai makna bahagia. Namun pada akhirnya, agama pula yang menjadi jalan bagi kebahagiaan. Tak ada jalan lain, kata Hamka, keimananlah yang akan membuat manusia bahagia. Segala persoalan hidup, kesengsaraan, penderitaan, dan rasa terasing dapat terobati dengan keyakinan yang kukuh. Artinya Islam dalam pandangan Hamka ialah agama yang selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan modern. Islam pula yang bisa menjadi pengobat luka-luka modernitas. Dunia modern menuntut sikap yang dinamis, kebersediaan untuk bersaing secara utuh sebagai manusia dan kesiapan untuk menerima perkembangan ilmu pengetahuan. Hal-hal tersebut boleh jadi menghadirkan persengketaan, kesunyian diri, kegersangan batin, dan ketakbermaknaan diri. Persoalan itu bermula dari merajalelanya hawa nafsu pada diri manusia, dan agama adalah pembina jiwa paling tepat guna mengatasi berkuasanya hawa nafsu tersebut. Sikap teguh Buya Hamka dalam berpolitik yang berpadu dengan kelembutan sikapnya sebagai manusia boleh jadi berasal dari pandangan semacam itu. Sebagai manusia modern, Hamka mahir bergelut dalam organisasi, pandai pula bersastra dengan semangat Indonesia modern, dan meskipun tak menempuh pendidikan formal, ia amat mahir mengutip berbagai unsur falsafah dan sains dari peradaban barat. Pendeknya, ia adalah orang yang terbuka terhadap perkembangan, tapi segala dinamika kemodernan itu ia padukan dengan semangat batin Islam. Dan dengan bekal itu, Hamka tampil sebagai cendekiawan Islam yang dihormati. Itulah sekelumit kisah tentang politikus sekaligus ulama asal Sumatera yang tidak memiliki dendam walaupun pernah disakiti. Semoga kita semua dapat meneladani sikap-sikap baik dari Buya Hamka tersebut, khususnya para subscriber channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.